Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi farada alaina bil ibadah wa nawwara qulubana bit taufiqi wal hidayah wa syaraha sudurana bi dzikrillahi wal muraqabah. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Sahabat muslim rahimakumullah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah puasa pada tahun ini, yakni tahun 1442 Hijriah, dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita jadikan momentum puasa ini untuk melatih diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih bertakwa. Kita optimalkan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan imanan wahtisaban, agar kita memperoleh derajat takwa yang setinggi-tingginya. Di samping itu, puasa yang merupakan ibadah ritual ini juga memiliki pengaruh yang luar biasa untuk diri kita, menanamkan karakter-karakter baik. Terdapat begitu banyak hikmah, di antaranya adalah pelajaran dalam 3 aspek. Yang pertama adalah kognitif, afektif, dan konatif. Puasa mendidik kita, memberikan pelajaran bagi kita dalam aspek kognitif, yakni kita dapat kecerdasan untuk melakukan suatu amalan sesuai dengan norma agama Islam. Yang kedua, pada aspek afektif, terlahir suatu perilaku untuk mengelola emosi kita dan juga untuk berempati. Dan yang ketiga adalah aspek konatif, di mana kita akan berperilaku dengan berpijak pada amal soleh, perilaku yang menyenangkan bagi orang lain, sehingga kita menjadi pribadi yang memiliki kesolehan spiritual dan juga kesolehan sosial. Sahabat muslim rahimakumullah, suatu perilaku yang berpijak pada amal soleh, yaitu puasa yang dilaksanakan dengan imanan wahtisaban, akan melahirkan perilaku-perilaku yang baik, karakter yang baik, sikap yang menyenangkan bagi orang lain.
sikap yang tidak mudah menyalahkan orang lain atau kelompok lain. Maka perilaku yang ini adalah perilaku yang menjadi ciri agama Islam yang rahmatan lil alamin. Agama yang memiliki 3 ciri pokok, yakni tawazun, ta'adul, dan tawasud. Maka agama yang demikianlah yang dimaksud dengan agama yang wasatiyah, agama yang moderat, agama yang melahirkan kedamaian. Sahabat muslim rahimakumullah, berbicara soal agama yang moderat, agama yang wasatiyah. Wasatiyah yang berarti berada di pertengahan, ada di tengah-tengah antara ekstrim kanan dan ekstrim kiri, antara kutub utara dan kutub selatan. Ini tentu tidaklah mudah. Berada di tengah-tengah itu tidaklah mudah. Bagaimana kita cara mengukurnya? Apakah kita sudah berada di tengah atau belum? Ketika kita agak condong ke kanan, maka orang lain menganggap kita ekstrim kanan. Ketika kita agak condong ke kiri, maka orang lain mengatakan bahwa diri kita adalah ekstrim kiri atau liberal. Maka menurut Syekh Yusuf Qaradawi, sebagaimana dikutip oleh Profesor Dr. Quraish Shihab, bahwasannya yang dijadikan tolak ukur seseorang apakah dia moderat atau tidak, itu bukanlah dari perspektif diri, akan tetapi dilihat dari ajaran agama. Karena itu, menurut beliau, moderasi beragama atau agama yang moderat adalah agama yang berada di antara sikap tataruf dan tasahun. Seorang yang keberagamannya moderat itu adalah seorang yang tidak berada pada posisi tataruf dan tidak pula berada pada posisi tasahul. Apakah yang dimaksud dengan tataruf? Tataruf atau taraf adalah berada di pinggir atau di ujung. Hal ini yang dipersamakan dengan ekstrim. Atau dalam bahasa lain, di dalam Al-Quran disebutkan ghulu. Ghulu adalah sikap yang berada di ketinggian yang tidak wajar. Di dalam beragama, kita tidak diperkenankan untuk ghulu atau berlebihan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 77 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq. Kul, katakanlah Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, la taghlu fi dinikum, la taghlu, janganlah kamu berlebih-lebihan, fi dinikum, di dalam agamamu. Janganlah kamu berlebih-lebihan di dalam beragama. Wala taqulu, dan janganlah engkau berucap
atau percaya alallahi, kepada Allah, illal haq, kecuali dengan hak. Sahabat muslim rahimakumullah, seorang yang bersikap ghulu atau berlebih-lebihan di dalam beragama, ia akan cenderung gampang menyalahkan orang lain. Karena menurut dia, keberagamaannya lah yang paling benar. Satu contoh, seorang yang dari sejak kecil dia berada di lingkungan yang keberagamaannya baik. Dia terbiasa dari kecil melakukan amal-amal sunnah. Maka ketika dia melihat orang lain yang tidak melaksanakan, tidak mengamalkan seperti apa yang dia amalkan, maka dia akan memandangnya keberagamaan orang lain tersebut kurang baik. Demikian juga sebaliknya, ketika seorang melihat orang lain melakukan sunnah Rasul, melakukan sesuatu yang dibenarkan oleh agama, dengan gampang dia mengatakan orang tersebut ekstrim dalam beragama. Tentu hal ini tidak dibenarkan, karena melihat orang lain itu ekstrim hanya dari perspektif diri, menurut penilaian pribadi, bukan dari sudut pandang ajaran agama. Sikap ekstrim itu biasanya terlahir pada 3 hal. Yang pertama adalah berupa perkataan atau ucapan. Seorang yang ekstrim akan kerap kali mengeluarkan perkataan-perkataan yang bohong, menyebarkan berita hoax, mengada-ngada, perkataan yang kasar dan menyakitkan orang lain. Dan yang kedua, sikap ekstrim juga bisa terlahir dengan tindakan atau perilaku, yaitu perilaku yang berlebih-lebihan, perilaku yang tidak menyenangkan. Dan yang ketiga, sikap ekstrim juga bisa diindikasikan dengan perasaan atau hati. Perasaan merasa dirinya paling benar dan orang lain salah. Hal inilah yang dimaksud dengan ekstrim atau tataruf atau ghulu, berlebih-lebihan dalam beragama. Sahabat muslim rahimakumullah, berada dalam posisi wasat, maka kita jangan berada dalam posisi ghulu dan juga tasahul. Apabila kita tidak diperkenankan untuk tataruf atau ghulu, maka kita juga bukan berarti kita menggampangkan atau tasahul. Suatu sikap menggampangkan itu berbeda dengan kemudahan. Jangan diartikan berkemudahan itu adalah sikap menggampangkan. Sebab di dalam agama kita itu banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada kita. Contohnya, di dalam menjalankan puasa ini, Allah juga memberikan kemudahan kepada hambanya untuk menjalankan ibadah puasa. Apabila tidak mampu, maka diganti pada hari yang lain.
wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ini adalah rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rukhsah itu boleh kita ambil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasahu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu." Sesungguhnya Allah menyukai, menyenangi orang-orang yang mengambil rukhsah, melaksanakan rukhsah yang dikaruniakannya, sebagaimana Allah menyukai orang-orang yang melaksanakan azimahnya. Jadi, sahabat muslim rahimakumullah, seorang yang mengambil rukhsah itu bukan berarti menggampangkan, tetapi dia mengambil kemudahan yang diberikan oleh Allah, melakukan sesuatu yang mudah yang diizinkan oleh Allah. Maka orang yang sakit boleh berpuasa apabila dia mampu melaksanakannya dan tidak menjadikan sakitnya semakin parah. Demikian juga orang yang bepergian boleh tetap berpuasa asalkan dia tidak memaksakan diri, dan boleh juga tidak berpuasa karena mengambil rukhsahnya. Dalam hal sholat pun juga demikian. Pernah pada suatu hari di kota Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak sholatnya. Jamaah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baina dhuhri wal asr wal maghribi wal isya min ghairi khawfin wala matrin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumpulkan, menjamak sholatnya antara zuhur dengan asar, isya dengan maghrib, padahal tidak sedang ketakutan atau tidak sedang hujan. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pada riwayat lain menjelaskan bahwa kenapa Rasulullah melakukan hal itu, alasannya adalah untuk memberikan kemudahan bagi para sahabat. Syekh Imam Al-Jumu'ah berpendapat bahwa di dalam jamak sholat itu pun demikian, boleh ketika kita sedang dalam rapat penting yang tidak bisa ditinggalkan, ketika kita sedang menunggu keluarga kita yang sedang sakit dan tidak ada yang menggantikan, ketika kita sedang menemui seorang tamu penting dan tamu tersebut akan segera kembali, maka hal yang seperti itu pun diperkenankan. Itu adalah kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada kita. Suatu hal yang mudah yang memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbeda halnya dengan menggampangkan atau meremehkan. Menggampangkan di sini atau tasahul adalah mengurangi apa yang mesti kita lakukan. Jadi mengurangi kadar sesuatu perbuatan yang harus kita lakukan. Itulah yang dimaksud dengan tasahul. Para sahabat muslim rahimakumullah, untuk berada di posisi wasat, kita harus tahu apa itu hulu dan apa itu tasahul. Untuk berada di posisi wasat, kita harus tahu mana yang dimaksud dengan ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Tentu kadarnya adalah sesuai dengan ajaran agama kita, yakni agama Islam.
Wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.